sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Yang diwajibkan bagi kita adalah sholat 5 waktu sebagaimana perintah yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika beliau Isra wal Mi'raj, yaitu di bulan Rajab, bahwa Rasulullah SAW yaitu menerima perintah sholat yang awalnya 50 rakaat, kemudian naik turun bolak-balik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala atas daripada permintaan Nabi Musa. Kemudian akhirnya sholat itu kita terima dan laksanakan hari ini 5 kali sehari semalam. Yang siapa melaksanakan sholat 1 kali itu sama dengan 10 kali sholat. Berarti 5 kali sholat dikali 10, 50 kali sholat sehari semalam. Dan itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang balik dan sudah berakal, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dan kesabaran dan kekuatan juga untuk kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat wajib ini, karena memang nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal yang pertama kali ditanya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholat kita. Sebagaimana Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian berada di neraka Saqar? Kemudian orang-orang di akhirat itu menjawab, karena kami tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita semua jamaah sholat asar dari Masjid Salahuddin ini adalah orang-orang yang nanti di akhirat tergolong sebagai ashabul jannah, yaitu sebagai penghuni surga. Insyaallah kita akan kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi. Beliaulah baginda Rasulullah SAW yang syafaat beliau adalah sangat kita harapkan yang akhir kelak. Tidak ada orang yang berhak memberi syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini termasuk sebagai orang-orang yang bisa dan berhak memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang berhak untuk memberikan syafaat itu, yaitu 70 orang yang bisa kita syafaatkan kelak di hari akhirat insyaallah Subhanahu wa taala, kalau kita mau beriman dan bertakwa serta mau mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah Masjid Salahuddin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah besok kalau Al-Fakir tidak salah itu masuk 15 Sya'ban. Silahkan bagi yang ingin berpuasa di Sya'ban besok. Setelah nanti malam silahkan berpuasa. Perbanyaklah sholat tahajud, sholat taubat, zikir, sholat witir. Ya, mudah-mudahan siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, Allah haramkan jasadnya untuk dijilat dari neraka. Silahkan kita berwudu dengan sempurna, beristighfar, berkumur. Semoga semua itu dihitung oleh Allah sebagai pahala bagi kita, dan Allah memberikan kita ampunan sehingga kita tergolong sebagai hamba yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman sekalian masih setia berada di majelis ilmu ini. Insyaallah malaikat masih setia bersama para abang-abang sekalian selama abang-abang sekalian tidak berdiri dari majelis ini. Selama teman-teman berada di majelis ini, insyaallah malaikat akan senantiasa berada bersama kita di sini insyaallah. Amin. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala zat wajibal wujud, ya Allah Sang Maha Pencipta yang sudah wajib ada sebelum adanya segala sesuatu, maka tentunya seorang mukmin itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tak nampak oleh mata. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Mungkin teman-teman sekalian sudah hafal sekali ayat ini, yaitu Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, ayat 3, maaf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, ini dalil bagi kita bahwa orang beriman itu adalah yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya. Jadi Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, ya. Jadi ini kitab kata Allah, ini Al-Qur'an la raiba fihi. Quran itu adalah Allah jamin di dalamnya tidak ada sesuatu yang salah.
Tidak ada sesuatu yang keliru di dalam Al-Quran. Itu jaminan Allah di ayat pertamanya. Begitu teman-teman ini buka Quran, kita atau antum langsung dapat melihat jaminan Allah Subhanahu wa taala di ayat 2. Bahwa Allah menjamin Quran itu tidak ada yang salah di dalamnya. Ajaib teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita lihat penulis hari ini. Silahkan kita lihat profesor paling hebat hari ini. Kalau mereka menulis satu buku, apa yang mereka katakan? Di awal tulisan mereka sudah berkata, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan segala macam. Itu kalau yang nulis manusia. Tapi ada satu kitab, ada satu buku yang di awal halamannya dia berani mencantumkan bahwa tidak ada satu kesalahan pun di dalam Al-Quran ini. Itu jaminan dari sang penulis kitab tersebut. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun penulis di dunia ini sehebat apapun mereka yang berani menjamin bahwa di dalam kitabnya tidak terdapat satu kesalahan. Dan kitab itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau teman-teman sekalian, kalau jamaah sekalian ini mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Hal yang sederhana saja kita di dalam kehidupan ini. Begitu kita membeli handphone atau begitu kita membeli kendaraan sepeda motor yang baru, tentu di dalamnya kita diberikan buku panduan. Itu baru benda. Untuk benda saja itu membutuhkan yang namanya panduan. Berapa kali ganti olinya, BBM-nya apa, itu dijelaskan. Servisnya berapa kali, setelah berapa ribu kilometer baru diservis. Hal yang untuk benda mati saja itu membutuhkan yang namanya panduan. Apalagi kita makhluk hidup, tentu kita lebih butuh yang namanya terhadap panduan itu. Maka apa panduan bagi seorang muslim? Itulah Al-Quranul Karim. Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada seorang yang membaca kitab Al-Quran ini. Beliau mengatakan ini yang nulis kitab sombong banget. Siapa itu? Mungkin teman-teman sering melihat itu adalah seorang mu'allaf ya. Beliau sudah mengalami, namanya Felix Xiao. Felix Xiao itu begitu dia buka kitab itu dia bilang apa? Ini kitab pengarangnya sombong banget. Kok berani-beraninya di halaman awal saja dia berani menjamin bahwa bukunya ini gak ada yang salah. Itu luar biasa. Ya kan? Seorang penulis yang begitu sombong, ini sombong banget. Siapa yang sombong itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sombong itu wajar. Ya, kalau ya Allah pemilik segalanya, wajar kalau dia bersifat sombong. Kalau kita mampu yang lemah, apa yang kita sombongkan? Bahkan nyawa yang kita punya ini saja itu nggak bisa kita pertahankan. Lantas apa yang ingin kita sombongkan di dunia ini? Seperti misalnya ya para sultan atau para yang kaya-kaya itu yang suka pamer kekayaan itu. Apa yang mau disombongkan? Semuanya adalah titipan. Bahkan nyawa kita pun sendiri tidak bisa kita pertahankan. Ya jadi kalau kita orang bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada petunjuk lain bagi orang bertakwa kecuali Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang beriman itu adalah percaya dengan yang gaib. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat wajibul wujud, sebagai pencipta yang sudah ada dengan sendirinya adalah gaib. Tidak nampak oleh mata. Mana Allah? Kalau teman-teman ditanya, nampak Allah? Abang nampak Allah? Tidak nampak. Pernah lihat Allah? Tidak pernah. Allah itu gaib. Jadi orang beriman itu percaya dengan yang gaib. Apa bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Ya, bedanya kita percaya dengan yang gaib. Sementara orang yang tidak beriman itu mereka tidak percaya dengan yang gaib. Maka kalau mungkin mereka bertanya, mana Tuhan Anda? Tak nampak. Tapi orang beriman walaupun dia tak nampak di mana Tuhannya berada, seperti apa wujud aslinya, tapi orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya dengan hal-hal yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Apalagi yang gaib dalam kehidupan kita ini banyak. Surga nampak? Tidak nampak. Tapi orang beriman yu'minuna bil ghaib. Orang beriman percaya dengan surga walaupun surga itu tak nampak. Neraka itu gaib. Mana neraka? Dan nampak hari ini neraka. Tapi orang beriman percaya dengan neraka itu ada. Pahala.
Pahala itu ada? Ada. Mana pahala? Tidak nampak. Goib. Dosa. Dosa, kita percaya dengan dosa itu ada? Percaya. Mana dosa? Tidak nampak. Orang beriman percaya dengan adanya dosa, percaya dengan adanya pahala, percaya dengan adanya surga dan neraka, percaya dengan malaikat. Nah, itulah rukun iman. Orang beriman percaya dengan yang gaib. Jadi apa beda kita dan orang yang kafir, orang yang tidak beriman? Bedanya adalah kita percaya dengan hal yang gaib tadi. Ya kalau ditanya, kenapa Allah mau menyembunyikan itu semua? Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang mau bertakwa. Andai pahala itu Allah nampakkan hari ini, saya yakin tidak akan ada abang-abang ini yang berbuat dosa. Andai surga Allah nampakkan hari ini, tentu di antara kita tidak ada yang mau berbuat maksiat kepada Allah. Jadi apa hikmah daripada Allah menyembunyikan itu semua adalah untuk menguji hambanya, apakah siapa di antara mereka yang mau bertakwa, siapa di antara kita yang mau beriman. Allah itu tak ada. Oleh karena itu, kita beriman dengan yang gaib, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Abang-abang ini percaya enggak Allah itu adalah Sang Pencipta? Percaya enggak? Percaya. Pernah lihat? Kok percaya? Kenapa percaya dengan Allah yang tak nampak oleh mata? Bagaimana? Kok bisa kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tak pernah. Sama dengan kita hari ini menjadi muslim. Jadi teman-teman ini kenapa muslim? Karena bapak dan ibunya muslim. Kalau bapak dan ibunya nggak muslim, belum tentu muslim, ya kan? Jadi bagaimana dengan orang-orang di sana yang juga itu yang bapak dan ibunya nggak muslim? Kapan mereka akan beriman dengan Sang Pencipta? Kalau begitu, kalau kita itu Islam karena bapak dan ibu kita muslim, karena rata-rata begitu. Kita yakin kepada Allah karena kita muslim sejak lahir, kemudian kita percaya dengan adanya Allah. Benar nggak kita percaya dengan adanya Allah itu? Benar nggak kita yakin bahwa Allah itu adalah pencipta segala alam semesta? Dan pembahasan ini di dalam Islam namanya akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah disebutkan di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu kitab Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam. Beliau mengatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan akidah adalah pemikiran tentang alam semesta, manusia, dan seluruh makhluk hidup, dan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia. Itulah akidah. Bagi seorang muslim tentunya dia harus bertanya. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab sebagai seorang muslim. Apa itu? Kita ada, siapa yang menciptakan? Kita hidup untuk apa? Setelah mati mau kemana? Ini yang disebut oleh para ulama dengan namanya al-uqdatul kubra. Apa itu? Pertanyaan paling besar, pertanyaan paling mendasar manusia harus kita jawab. Anda ada, siapa yang menciptakan? Orang mengatakan, oh saya ada karena adanya bapak dan ibu saya. Maka nantilah saya ke dunia. Kalau begitu Anda sama, apa bedanya Anda dengan orang-orang ateis? Ya kan? Orang ateis itu kalau mereka ditanya, Anda ada di dunia ini kenapa? Ya karena saya ada, karena ada bapak dan ibu saya. Mereka menikah, bertemu selalu dan sperma secara biologi, lahirlah saya. Itulah orang-orang ateis. Hari ini ada orang-orang ateis banyak. Mana? Korea, Rusia, Cina, itu ateis. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, termasuk negara Jepang. Jepang itu penyembah matahari. Mereka bahkan bagi mereka nggak penting agama itu, bagi mereka bukan sesuatu yang penting. Ya, itu begitu mereka. Kalau mereka ditanya, Anda ada siapa yang menciptakan? Ya saya ada karena bapak dan ibu saya. Mana Tuhan? Tidak ada Tuhan gitu. Jadi Anda hidup mau ngapain? Ya saya hidup mau poya-poya, mau senang-senang. Setelah mati saya kemana? Ya setelah mati saya hilang begitu saja. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga begitu? Kan begitu. Ya, kita ada siapa yang menciptakan? Ya tentunya kalau seorang muslim dia menjawab Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, benar nggak kita yakin Allah sebagai pencipta? Padahal Allah sesuatu yang tak nampak oleh mata. Bagaimana kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kita membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau kita ditanya, bisa nggak kita membuktikan keberadaan Allah itu? Bagaimana kira-kira? Coba dijawab. Bisa nggak kita membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu memang Dia adalah sebagai pencipta yang layak disembah? Bagaimana cara membuktikan kira-kira? Padahal tidak boleh. Silakan. Adanya ciptaan itu buktinya ada pencipta. Adanya ciptaan itu membuktikan kan? Adanya pencipta. Ya benar jawaban ini. Ini kita maksud bahwa adanya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Tidak dapat diterima akal misalnya
adanya sesuatu tapi tidak ada yang menciptakan sesuatu. Mungkin nggak? Contoh, misalnya ini mikrofon. Kalau saya bilang sama bapak sekali, ini mikrofon, saya bilang nggak ada yang menciptakan. Kira-kira abang yakin nggak? Ini mikrofon nggak ada yang buat. Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena tidak dapat diterima oleh akal manusia. Akal kita pasti mengatakan adanya sesuatu itu menunjukkan bahwa pasti ada yang menciptakan sesuatu. Sama dengan musola kita ini, sama dengan masjid kita ini. Ya. Masjid kita ini mungkin nggak itu ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Tidak dapat diterima oleh akal manusia bahwa adanya sesuatu itu tidak ada yang menciptakan sesuatu. Pasti kalau ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan sesuatu. Iya kan? Dan itu baru benda. Adanya botol ini, pasti ada yang menciptakan botol. Pasti abang-abang menolak kalau saya katakan botol ini ada dengan sendirinya. Tidak dapat diterima akal. Itulah kenapa Islam ini adalah agama yang dapat diterima akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Itulah kenapa seluruh manusia di muka bumi ini pasti dapat menerima Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang rasional, agama yang dapat diterima akal sehat manusia. Karena akal sehat manusia mengatakan tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan sesuatu. Dan itu baru botol, dan itu baru masjid, dan itu baru bangunan, dan itu baru mic, dan itu baru HP. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini? Mungkin nggak manusia menciptakan? Mungkin nggak manusia menciptakan? Dan mungkin. Mungkin nggak manusia menciptakan manusia? Tidak mungkin. Jangankan manusia menciptakan manusia. Manusia menciptakan lalat aja pun sampai hari ini belum sampai. Kalau manusia menciptakan robot ya. Tapi secanggih apapun teknologi hari ini belum ada manusia bisa menciptakan manusia. Ya kan? Manusia menciptakan pohon itu tidak ada. Tapi kalau mengolah bisa. Tapi kalau menciptakan tidak ada. Jadi itu menunjukkan bahwasanya benar kata Abang ini tadi bahwa adanya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Dan siapa yang menciptakan manusia? Tidak mungkin manusia. Pasti sesuatu yang lebih dari manusia. Para ahli fisika atau para ahli biologi mengatakan kalau mereka meneliti ya bertemunya sel telur dan sperma maka tercipta yang namanya segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi tulang belulang, kemudian dibangun menjadi daging, kemudian menjadi manusia. Tentu bagi orang yang berpikir tidak mungkin segala sesuatu itu ada sesuatu yang kebetulan sebesar si abraka dan rata. Pasti ada yang menciptakan sel-sel telur tadi. Siapa yang menggerakkan itu? Pasti ada kekuatan di balik itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan dialog seorang murid dengan gurunya. Kata gurunya begini. Hai murid-murid sekalian. Mereka belajar. Jadi kata gurunya ini bumi dan alam semesta ada yang menciptakan. Murid-muridnya protes. Kata murid-muridnya begini. Pak Guru mohon maaf. Ini tidak mungkin bumi ini ada yang menciptakan. Bumi ini ada dengan sendirinya. Kata gurunya kok kamu gak percaya? Bumi ini pasti ada yang menciptakan. Kata muridnya mohon maaf Pak. Kami tidak yakin. Kami nggak percaya bahwa bumi ini ada yang menciptakan. Akhirnya gurunya bilang bumi yang menciptakan, muridnya bilang tidak ada. Oke lah, karena nggak ketemu kata muridnya silahkan istirahat. Nanti kita masuk lagi. Nah, muridnya istirahat. Setelah muridnya istirahat, mereka masuk lagi. Tiba-tiba di dalam kelas mereka melihat di langit kelas itu ada tergantung beberapa bulan. Itu kita sebut dengan globi. Jadi begitu mereka masuk kelas, itu ada globi tergantung beberapa bulan. Muridnya nanya, Pak Guru, iya, itu bola siapa yang bikin? Kata gurunya enggak ada. Pak Guru bercanda. Tadi pagi kita di sini itu bola belum ada yang buat. Masa sih Pak nggak ada buat? Loh, kok nggak percaya? Sedari tadi saya duduk di sini itu bola nggak ada yang buat. Nggak mungkin Pak nggak ada yang buat. Pasti ada yang buat. Gurunya sih. Apa kata gurunya? Nah, kalau bola sekecil itu saja, menurut akalmu tidak ada yang buat dan itu baru bola. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini? Pasti ada yang buat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin manusia. Ya kan? Itulah yang namanya akidah. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib walaupun itu tak nampak oleh mata, surga, neraka, pahala, nusa. Jadi di dalam Islam dikatakan bahwa al-jannatu haq, surga itu benar adanya.
adanya. Tidak ada sesuatu yang diceritakan di dalam Al-Quran itu bersifat hayalan, tidak ada. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, Allah itu benar adanya, hari berbangkit itu benar adanya, hari kiamat itu pasti adanya. Jadi di dalam Islam keimanan itu bukan sesuatu yang fikrul mutakhayyalan, bukanlah sesuatu pikiran yang bersifat hayalan, tidak. Surga, neraka, alam kubur, siksa itu adalah nyata adanya. Tinggal kita mau beriman atau tidak. Jadi adanya sang pencipta itu bisa kita nalar melalui dengan adanya ciptaan itu sendiri. Bahkan di dalam diri kita pun kita bisa mengakui, kalau kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam semesta itu, kita bisa membuktikan bahwa benar adanya sang pencipta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi fis samawati wal ardi laayatin liulil albab." Sesungguhnya terhadap penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, terjadinya pergantian siang dan malam, bahkan di dalam diri kita sendiri kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengajak kita untuk berpikir. Kalau teman-teman sekalian baca Quran itu apa kata Allah? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab. Apa itu? Artinya mengajak kita untuk berpikir tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah nyata adanya, hak, bukan sesuatu yang bersifat hayalan. Cuma kalau tak nampak sekarang, ya itu persoalan lain. Ya kan? Kapan kita melihat Allah nanti di hari akhirat. Sekarang surga neraka Allah hijab dari kita. Nanti begitu hijab itu Allah buka, ya khawfuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 36. Kemudian ketika Allah tampakkan surga, ketika Allah tampakkan neraka, maka penglihatan dan hati menjadi bergoncang. Kenapa? Karena neraka sudah di depan mata. Hari kita tidak melihat neraka itu, tapi kelak insya Allah kita akan melihat itu. Dan orang-orang beriman percaya dengan hal-hal yang goib. Sebagaimana para sahabat-sahabat mulia itu juga, mereka beriman dengan hal-hal yang goib. Dan keimanan terhadap yang goib itulah yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Siapa itu? Sumayyah itu disiksa luar biasa di kota Makkah, tapi dia tahan terhadap siksaan itu. Kenapa? Karena keimanannya terhadap negeri akhirat, karena keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadikan Sumayyah menjadi tahan terhadap cobaan dan ujian, mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah pada waktu itu. Sehingga apa kata Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir ketika Yasir disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untukmu. Apa kata Yasir? Ya Rasulullah, fa inna zawirati fi amani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya surga itu telah tampak di pelupuk mata saya. Itu kata Yasir. Dan keimanan terhadap akhirat itulah yang menjadikan keluarga Yasir tahan terhadap siksa. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Karena keimanan mereka terhadap negeri akhirat, karena keimanan mereka terhadap yang goib, menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Siapa ini? Sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu umurnya pada waktu itu berumur 80 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggal di kota Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, maka Rasulullah SAW menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ke rumah itulah unta itu berjalan, dan disitulah Rasulullah SAW menginap beberapa bulan sebelum berdirinya Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah SAW membeli rumah dua anak yatim yang hari ini menjadi Masjid Nabawi, disitulah Rasulullah SAW memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu sepeninggal Rasulullah SAW itu berumur 80 tahun. Kemudian di saat itu yang hidup pemimpinnya adalah Yazid bin Muawiyah, khalifahnya adalah Yazid bin Muawiyah. Abu Ayyub Al-Ansari pada waktu itu meminta izin kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Apa kata Khalifah Yazid? Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada Yazid? Izinkan aku untuk berangkat ikut berjihad bersama para sahabat ke Al-Andalus, ke Istanbul, Turki. Nah, dulu namanya Andalus, apa namanya? Ya, Turki, apa namanya? Konstantinopel. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu terinspirasi dari
hadis yang disampaikan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam nanti akan melakukan benteng Konstantinopel yang janji itu diwujudkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sekian ratus tahun kemudian baru terwujud. Abu Ayyub Al-Ansari itu ingin ikut berjihad. Kenapa? Karena dia ingat akan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah itu mengatakan infiru hifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian berjihad meskipun dalam keadaan berat ataupun ringan. Ayat ini berlaku tidak hanya untuk orang muda tetapi juga orang tua. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Aku tidak menemukan alasan untuk mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku punya alasan untuk tidak berangkat. Padahal Abu Ayyub Al-Ansari umurnya sudah 80 tahun. Kemudian apa kata Khalifah Yazid bin Muawiyah? Yazid bin Muawiyah mengatakan, wahai paman, engkau sudah berumur 80 tahun. Bukankah dulu engkau telah berjihad bersama Rasulullah SAW? Cukuplah engkau berada di sini istirahat. Biarkan kami saja berangkat berjihad untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, nanti apa alasanku di hadapan Allah ketika Allah bertanya? Itu keyakinannya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari itu hari ini kita bisa melihat makamnya ada di Istanbul, Turki. Abu Ayyub Al-Ansari itu minta dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Abu Ayyub mengatakan, kalau kaum muslimin, kalau aku mati sebelum kita berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel, maka makamkan aku di dekat benteng Konstantinopel. Agar apa, kata Abu Ayyub Al-Ansari? Agar aku mendengar suara gemerincing pedang ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan kota benteng Konstantinopel yang hari ini ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitulah keyakinan Abu Ayyub Al-Ansari karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat muda yang hidupnya miskin, tinggal di kota Madinah. Minta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai Khalifah Umar, izinkan saya menyebarkan Islam ke negeri Syam. Negeri Syam itu disebutkan di dalam tarikh Dimas adalah surga dunia, ya, surganya dunia. Jadi dulu para sahabat itu kalau disebut surga jannatul tajri min tahtiha al-anhar, mereka itu tak terbayang. Gimana sih surga yang Allah gambarkan di Quran itu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, para sahabat itu tidak terbayang gimana. Tetapi ketika sahabat berhasil menaklukkan negeri Syam, baru mereka terbayang bagaimana yang dimaksud oleh Allah dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Karena negeri Syam itu adalah disebutkan oleh para sahabat artinya surganya dunia. Karena kenapa? Syam itu adalah negeri yang di bawahnya banyak mengalir sungai-sungai. Mirip dengan Indonesia. Itulah kenapa ketika ada satu ulama dari Mesir itu berkunjung ke Indonesia, ulama itu mengatakan Indonesia ini gambaran surga. Kenapa? Karena banyak sungai di dalamnya. Bukankah surga itu dikatakan bahwa di bawahnya mengalir banyak sungai-sungai? Abu Dzar Al-Ghifari minta izin kepada Khalifah Umar untuk berangkat ke negeri Syam. Kata Umar, azilaka li an ta'maluna. Aku izinkan engkau wahai Umar untuk bekerja di negeri Syam. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari sesampai di negeri Syam, dia bukan bekerja. Apa yang dilakukan? Dia menyebarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada penduduk negeri Syam. Kenapa Abu Dzar mengajarkan Al-Quran? Karena dia ingat terhadap hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu yang mengatakan, man katama ilman al-jamhullah yaumal qiyamah binijami minannar. Artinya apa? Siapa, kata Rasulullah SAW, yang menyembunyikan satu ilmu, maka kelak di hari akhirat akan aku masukkan api neraka ke dalam mulutnya. Maka karena Abu Dzar Al-Ghifari ingat akan hadis Nabi ini, maka dia berangkat ke negeri Syam. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari paham kalau mereka selamanya tinggal di kota Madinah, maka Islam tidak akan menyebar ke berbagai negeri. Itulah kenapa Abu Dzar Al-Ghifari berangkat ke negeri Syam untuk menyebarkan Islam dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari berangkat ke negeri Syam. Di negeri Syam Abu Dzar tidak bekerja, tapi menyebarkan Al-Quran. Ketika Khalifah Umar datang ke negeri Syam berkunjung, kemudian Khalifah Umar melihat rumah Abu Dzar Al-Ghifari itu tetap hidup sederhana. Dia raba rumah Abu Dzar Al-Ghifari, dia raba rumah itu, dan dia temukan apa-apa. Rumahnya gelap gulita. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai Khalifah Umar, apa yang kau lakukan? Kenapa kau meraba-raba rumahku? Kemudian Khalifah Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu hidup sederhana. Abu Dzar Al-Ghifari itu hidup adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika Khalifah Umar itu berkunjung ke negeri Syam, Khalifah Umar melihat rumahnya Yazid bin Muawiyah.
Yazid bin Muawiyah itu rumahnya dipenuhi, ada kasur-kasur luar biasa. Rumahnya dipenuhi oleh lampu-lampu, cahaya-cahaya. Bahkan di dalam rumah Khalifah Yazid bin Muawiyah itu ada sutranya. Kemudian Khalifah Umar menjewer telinga Yazid bin Muawiyah. Padahal Yazid bin Muawiyah waktu itu adalah gubernur Syam. Dijewer telinganya oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Khalifah? Dari mana kau dapatkan semua kekayaan ini? Kenapa? Karena Khalifah Umar paham bahwa siapapun yang menjabat waktu itu, bahwa nanti di hari akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijewerlah telinga Khalifah Yazid bin Muawiyah, yang gubernur Syam waktu itu. Begitu juga dengan Amr bin As. Amr bin As juga sama. Ketika Khalifah Umar berkunjung ke rumahnya dipenuhi lampu-lampu mewah. Kemudian Khalifah Umar juga menjewer telinga Amr bin As karena hidup secara berlebihan daripada yang biasanya. Kemudian Khalifah Umar itu menarik harta-harta yang dianggap tidak wajar daripada apa yang mereka dapatkan. Begitulah mereka para sahabat hidup, ya, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin terhadap keadaan negeri akhirat yang abadi. Oleh karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman itu kita adalah yakin dengan hal yang goib. Allah Subhanahu wa Ta'ala goib, surga itu goib, neraka itu goib, pahala itu goib, semuanya goib. Tetapi orang beriman percaya bahwa itu semua adalah nanti kelak nyata dan bukan sesuatu yang bersifat khayalan sebagaimana dalam cerita dongeng. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Salahuddin ini tergolong sebagai orang yang bertakwa, orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dan percaya kepada hal-hal yang gaib. Mudah-mudahan kita semua di bulan Sya'ban ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistiqomah dan kekuatan untuk kita bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Kalau bulan Ramadan sebelumnya kita mungkin belum tilawah, belum tahajud, belum witir, masih ada yang bolong-bolong. Kita niatkan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita lebih baik dari Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi